Bismillahirrahmanirrahim. Nyonggo lakoni urip. Sukmoko pancen wis dadi kodo lan kodare negara. Masih sewu iso nyingkirni, ora bakal iso nggeser. Ora usah engkres, amarga Gustine murah tur welas asih. Jaga. Selamat datang kembali di Nasura channel YouTube. Saya Nasura akan membacakan cerita yang saya tulis sendiri dengan akun Twitter Nasura101 dengan judul Jagrab, based on true story. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa di like, subscribe, dan share video ini agar kami bisa berkembang. Kita langsung masuk ke cerita. Selamat mendengarkan. Seperti yang sudah kita ceritakan di episode sebelumnya, Bambang Wisanggeni yang telah sadar menanyakan keberadaan Adi. Ratih dan Magdalena tidak bisa menjawab pertanyaan Wisanggeni. Di saat itulah adiknya Magdalena muncul. Adi telah memecahkan rahasia waktu dan pergi ke dimensi lain bersama raganya. Penjelasan adik Magdalena membuat semua yang ada di ruangan itu sangat terkejut dan shock. Serta-merta Wisanggeni berusaha bangun, namun dicegah oleh semua yang ada di situ. Ratih dan Magdalena refleks memegang bahu Wisanggeni dan menahan agar Wisanggeni tidak terbangun. Tenanglah, Pak. Ratih dan Magdalena berucap kata-kata yang sama, hampir bersamaan. Wisanggeni pun akhirnya menyerah dan kembali berbaring. Beliau terlihat menunggu adiknya Magdalena memberi penjelasan yang lebih banyak. Atas jaminan yang diberikan gurunya Sapu Jagat, kau dibebaskan. Makanya pisau ini keluar dari perutmu. Adiknya Magdalena memberi sebuah bungkusan kepada Wisanggeni, pisau kecil yang dibungkus oleh mori. Gurunya Sapu Jagat memberi jaminan bahwa kau tidak akan lagi ikut campur dalam urusan mereka jika kau dibebaskan. Di situ adiknya Magdalena berhenti sejenak sebelum akhirnya melanjutkan kalimatnya. Proses pembebasanmu dilakukan dengan sangat mengerikan. Kau terus memuntahkan darah. Darah bercecer di mana-mana, bahkan Adi terkena muntahanmu tepat di wajahnya. Dan karena hal ini, Adi melihat semuanya. Lagi-lagi adiknya Magdalena menghela nafas berat. Kau tidak mampu menguasai diri dan jatuh pingsan, jawab Wisanggeni membuat semua yang ada di situ tercengang. Lalu kau akan mencegahku menyelamatkan putraku? Kau sadar apa yang sedang dia hadapi? Dia itu masih bocah dan belum pernah berjalan sendirian. Suara Wisanggeni terdengar meledak-ledak. Meski masih terlihat lemah, semua yang ada di situ hanya bisa diam membisu. Apa yang dikatakan Wisanggeni benar. Adi masih bocah, dan ini pertama kalinya dia berjalan sendirian. Apalagi dia ke sana tanpa sadar. Dia pasti sangat bingung. Baiklah, kau pulihkan dulu kesehatanmu. Biar aku yang mengurus Adi. Adiknya Magdalena akhirnya bersuara. Enggak, kau satu-satunya di keluarga ini yang tidak terdeteksi dan tidak dihitung oleh mereka. Biarlah tetap seperti itu. Kau akan jadi orang terakhir yang akan melindungi keluarga ini. Suara Wisanggeni sangat pelan, bahkan terkesan berbisik, tapi mengintimidasi. Semua yang ada di situ semakin terdiam. Aku tahu sejauh mana penglihatan keterlibatanmu terhadap Sapu Jagat, dan aku diam saja. Aku pura-pura tidak tahu dan lihat apa yang terjadi dengan keluarga kita. Wisanggeni kembali berbicara panjang lebar. Ada penyesalan dan duka dalam setiap suaranya. Sapu Jagat terkapar di dalam almari seperti mayat hidup.
dan aku nggak tahu sukmanya ada di mana. Adi menghilang bersama raganya, dan kau lihat diriku, Wisanggeni sangat marah. Beliau tidak dapat mengendalikan perasaannya. Kalimat yang selalu disimpannya rapi di dalam dadanya akhirnya keluar. Semua yang ada di situ diam 1000 bahasa. Ratih dan Magdalena mulai gemetaran. Wajah keduanya terlihat syok. Mereka berdua harus mendengar sesuatu yang tidak sepatutnya didengar dan sama sekali tidak diharap untuk didengar. Sementara adiknya Magdalena terpaku di tempatnya. Apa yang dikatakan Wisanggeni benar. Sapu Jagat memang terlalu muda untuk bertindak sejauh ini. Tapi bukankah hidup memaksanya? Dia ditakdirkan untuk jadi jagrak sejak kecil dan diombang-ambingkan oleh hidup karena diberi kelebihan untuk bisa melawan. Seandainya dia tidak memiliki kelebihan untuk melawan, mungkin akan lebih mudah baginya karena dia hanya perlu menurut. Aku tidak ingin menyalahkanmu terhadap apa yang kau lakukan kepada Sapu Jagat, tapi dia masih sangat muda. Dia belum mengerti apa itu strategi. Dia mengambil keputusan hanya berdasarkan perasaannya dan keinginannya saja. Kata-kata Wisanggeni yang panjang lebar terdengar geruang dan putus asa. Seandainya dia tidak memiliki kemampuan yang kau ajarkan, dia tidak akan seberani ini bertindak sendiri. Dia pasti berbicara dengan kami. Lagi-lagi nada putus asa terdengar jelas. Semua yang ada di situ hanya mampu menunduk tanpa berani mengangkat wajahnya, terutama adiknya Magdalena. Dia memang membuat kesalahan yang sangat fatal, meski maksudnya baik. Yang tidak dia sadari adalah dia tidak mengerti dia sedang berhadapan dengan siapa. Jika dari awal beliau sadar dan paham sedang berhadapan dengan sang pemimpin dan 7 manusia bayangan, beliau tidak akan pernah bertindak sejauh ini. Ada penyesalan yang tidak mampu beliau ungkapkan. Suasana menjadi canggung dan membeku. Tidak satupun dari mereka yang mengeluarkan suara, hingga akhirnya terdengar suara tarhim dari masjid dan selanjutnya azan subuh. Ada sedikit kelegaan di wajah-wajah lelah mereka. Ratih dengan lembut berpamitan kepada papanya untuk ke masjid, sementara Magdalena membantu suaminya untuk mengambil air wudhu. Adiknya Magdalena berpamitan undur diri. Beliau menuju dapur untuk membantu mempersiapkan sarapan. Keheningan pagi itu mengalir. Hati-hati yang gelap gulita dan sangat lelah seperti kembali menemukan cahaya dan penawar. Seolah mereka menemukan sandaran dari lelah yang menghimpit. Ratih bergegas mengambil air wudhu, memasang mukenanya dan bergegas ke masjid. Ada titik air mata jatuh di sudut matanya. Dia merindukan papanya. Dia juga merindukan Adi dan Sapu Jagat. Dia merindukan saat mereka riang bercanda sambil berjalan menuju masjid. Kadang dia masih mengantuk, tapi selalu Adi dan Sapu Jagat membimbingnya dengan lembut. Hari-hari indah itu seolah telah pergi lama sekali. Entah kapan terakhir dia tertawa riang, dia sudah lupa. Kapan terakhir dia menggandeng tangan Adi dan Sapu Jagat, dia juga sudah lupa. Kapan dia terakhir menggelayut manja di lengan papanya, dia juga sudah lupa. Ratih menunduk memasuki pelataran masjid. Sesekali dia menyeka air matanya. Dari kejauhan, gurunya memperhatikan. Gurunya merasakan apa yang dirasakan Ratih. Beliau menghela nafas berat. Detik selanjutnya, wajahnya nampak menengadah ke langit. Dalam hati beliau meminta keajaiban dan berjanji apapun caranya, beliau akan mengusahakan Adi dan Sapu Jagat kembali.
Dia memang telah berjanji dan menjamin bahwa Wisanggeni tidak akan lagi ikut campur dalam urusan sapu jagat. Tapi dirinya tidak pernah berjanji untuk tidak ikut campur, meski harus menyiapkan perang dan nyawa sendiri taruhannya. Beliau akan bawa kedua muridnya kembali. Beliau bergegas memasuki masjid. Saat dilihatnya Ratih sudah masuk ke dalam masjid. Saat beliau memasuki masjid, iqomat pun dikumandangkan. Selesai salat berjamaah, nampak gurunya sapu jagat menemui Ratih di halaman. "Abi boleh ya bareng untuk ke rumahmu?" Sapaannya mengejutkan Ratih. Ratih buru-buru mengulurkan tangannya dan mencium tangan gurunya. "Tentu saja, Bi." Sapaan gurunya benar-benar seperti embun yang menyejukkan. Lalu keduanya berjalan beriringan sambil berbincang-bincang. Gurunya nampak menanyakan keadaan Wisanggeni. Ratih menjelaskan panjang lebar. Gurunya mendengarkan. Wajahnya nampak tidak terkejut. Tak terasa, keduanya telah sampai di kediaman Wisanggeni. Ratih mempersilahkan gurunya untuk masuk, lalu membawanya menemui ayahnya. Setelahnya, menyuguhinya kopi dan makanan ringan ala kadarnya. Kemudian Ratih berpamitan karena ingin memberi ruang untuk gurunya berbincang-bincang dengan ayahnya. Magdalena yang sedari tadi ada di sana juga berpamitan. Beliau nampak mesra dengan putrinya. Wisanggeni dan gurunya sapu jagat nampak berbincang serius. Keduanya sedang mempersiapkan langkah-langkah untuk membawa sapu jagat dan Adi kembali ke dunia manusia. Kita lihat keadaan Adi. Adi semakin shock saat menyadari dirinya tidak lagi berada di dalam kamar sapu jagat. Dengan wajah ketakutan, Adi memperhatikan sekelilingnya. Semua gelap dan berkabut. Yang ada hanya pepohonan yang sangat besar. Akarnya mencengkeram tanah dan dahannya menjulang tinggi. Adi terpaku di tempat dia berdiri. Tubuhnya gemetaran. Selain rasa takut yang berusaha ditekannya, hawa yang sangat dingin juga menyesap tubuhnya hingga ke tulang sumsum. Adi masih menggigil di tempatnya berdiri. Saat dilihatnya mulai muncul banyak sekali bayangan dari arah yang berlawanan. Makin lama makin banyak, hingga tak terhitung jumlahnya. Bayangan-bayangan itu semakin jelas, menyeringai ganas ke arahnya. Bentuk dan rupanya berbeda-beda, namun mereka sama-sama mengerikan. Ada pocong, wewe gombel, jerangkong, ada wanita cantik berpakaian khas Jawa dan Sunda. Ada seorang yang bentuknya sangat mengerikan, seperti pohon yang sudah sangat tua. Ada yang kepala dan badannya penuh luka. Masih banyak lagi bentuk dan rupa mengerikan lainnya. Adi memejamkan matanya karena sudah tidak ingin melihat mereka. Dia semakin menggigil ketakutan. Matanya mulai mengeluarkan air mata saking takutnya. Dia ingin sekali pingsan, namun nyatanya dia terus terjaga. Dia merasakan dirinya sedang sangat terancam, namun seperti ada sesuatu yang mencegah mereka untuk menyakitinya, meski mereka sangat ingin. Entah berapa lama Adi berada dalam keadaan seperti itu, hingga akhirnya dia memutuskan untuk membuka matanya. Namun Adi tidak melihat siapapun di sana. Adi tampak linglung. Dia semakin tidak mengerti dengan semua ini. Baru beberapa waktu lalu dia melihat semuanya. Tertatih Adi beranjak dari tempatnya berdiri. Satu-satunya yang terpikir olehnya hanya keluar dari tempat itu dan kembali pulang. Suasana masih sama gelap dan berkabut. Hawa dingin yang menyesakkan masih menyusup hingga tulang sumsum. Ditambah rasa takut dan perasaan terancam membuat tubuhnya terus menggigil. Sekuat apapun dia berusaha menguasai dirinya, namun tetap saja
Dia tidak mampu melakukannya. Rasa takut yang berusaha ditekannya justru membuat dadanya semakin terasa terhimpit. Dalam hati dia terus memanggil-manggil papanya, sapu jagat dan gurunya. Dia semakin bingung karena kemanapun kakinya melangkah, dia hanya menemukan kegelapan dan kabut. Pohon-pohon besar yang menjulang dengan akar-akar besar dan mencengkeram tanah. Dia sangat berharap menemukan setitik saja cahaya, namun harapannya sia-sia. Dia menengadah ke langit, berharap bisa melihat bintang, namun justru ada satu hal yang baru saja disadarinya, membuat hatinya makin ciut, membuat rasanya semakin membeku dan semakin kehilangan harapan. Setinggi apapun pohon-pohon besar di sekitarnya menjulang tinggi ke arah langit, jarak pandangnya tidak mampu melihat langit, apalagi bintang. Semuanya kelabu dan berkabut. Tidak ada bedanya dengan apa yang ada di sekitarnya. Akalnya berkata, istirahatlah, rebahkan lelahmu pada kegelapan, duduk dan menepilah, biarkan yang terjadi, terjadilah. Adi pun menyerah. Adi berhenti bergerak dan memilih sebuah pohon untuk bersandar. Dia duduk dan merebahkan punggungnya di sana. Diselonjorkannya kakinya. Dia sudah tidak ingin menghiraukan apapun. Dipejamkannya matanya. Raga, hati, jiwa dan pikirannya disatukan. Dia menyerah. Baiklah, kita sudahi dulu kisah Jagrak kali ini. Bersambung ke episode berikutnya. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Terima kasih.